Oke, halo adik-adik semua di seluruh Indonesia. Bertemu lagi dengan saya Fitra dari Priority Group. Hari ini kita akan membahas tentang kampus yang paling banyak dicari. Kampus apakah itu? Apalagi kalau bukan PKN STAN. Nah, adik-adik semua, hari ini nih saya kedatangan bintang tamu yang sangat spesial ya. Namanya Kak Abdul Al-Malik Al-Muluk. Jadi beliau ini kita kalau nggak salah udah kenal 3 tahun dari 2019 hingga sekarang, atau dari pertama-tama kita membangun priority ya di kampus Tan Bintaro hingga sekarang gitu. Tidak menyangka sekarang di depan saya Kak Muluk itu sudah menjadi seorang PNS ya Kak ya. PNS apa Ya, CPNS sekarang masih ya? masih CPNS, Kak. Masih Masih CPNS. CPNS. Oke, kita langsung aja kita coba kenalan dan ngobrol-ngobrol panjang lebar dengan Kak Abdul Malik Al-Muluk. Halo Kak Muluk. Halo. Halo, Kak Fitra. Halo semuanya. Posisi di mana nih Kak Muluk? Lagi di mana sekarang? Saya lagi di kampung, Kak, di Lumajang, Jawa Timur. Di Lumajang, Jawa Timur ya. Hari ini ngantor apa udah libur ya? Masih belum ada panggilan, Kak. Insya Allah Februari 2022 bisa udah dipanggil sih ke kantor. Oh gitu. Berarti sekarang lagi masa tunggu berarti ya? Ya, masa tunggu, Kak. Betul. Betul ya? Oh alah. Betul. Oke, 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 oke. Kak Muluk, ini kan aku kemarin dikirimin CV-nya ya. Aku lihat Ya. CV-nya ngeri banget nih. Jadi ternyata, ini teman-teman harus tahu nih ya, Kak Muluk ini prestasinya di PKN STAN banyak banget. Terus IPK-nya itu di atas 3,9 dan ada yang dapat 4 ya Kak ya? Iya, Betul ya? betul. Gitu ya. Benar. Jadi, wah ini kalau teman-teman yang misalnya nilai tryout-nya buat tryout SKD aja masih jelek, jangan dengerin podcast ini ya, karena bakalan jiper banget nih sama Kak Muluk nih. Nah, Kak Muluk gini, Gimana, Kak? kamu Luk itu sebenarnya pinternya waktu udah di PKN STAN atau dari SMA sih pinternya? Oke. Sebenarnya sih, Kak, saya itu tipenya orang yang suka membuat target. Jadi saya itu selalu tertantang dengan namanya tantangan target. Jadi di awal masuk suatu, misalnya di awal masuk pendidikan gitu ya. Jadi saya itu selalu membuat sebuah target. Kedepannya itu saya mau seperti apa yang ingin saya capai di instansi atau di pendidikan tersebut. Dari dulu saya suka membuat target. Emang dari SD saya, Kak. Dari SD saya suka membuat target. Memang ditanamkan seperti itu dari orang tua, terutama ibu. Jadi ditanamkan untuk memiliki target dan kamu harus bisa mencapai target tersebut. Itu saya selalu ditanamkan seperti itu. Nah, jadi dari SD alhamdulillah saya dapat juara satu terus, Kak, dari SD. SD ya sampai SMA ya? Wah Semester gila. 1, semester 1 kelas 1 sampai dengan alhamdulillah sampai kelas 12 SMA semester 6. Wih, ngeri banget ranking satu terus ya, luar biasa. Ya. Kemudian di SMP itu mulai merambah ke tingkat kabupaten. Ya meskipun eh, sering kalah juga, Kak, sering kalah juga gitu ya. Yang namanya mencoba gitu, Kak. Mencoba, tapi alhamdulillah waktu itu dapat juara 3 siswa berprestasi tingkat kabupaten, kemudian berangkat ke provinsi. Kemudian di SMA mulai lebih banyak lomba lagi yang diikuti dan alhamdulillah juga lebih banyak prestasi yang didapat gitu ya. Terus kemudian saya lanjutkan, Kak, di kuliah di PK Instan. Ya meskipun endingnya jadi PNS gitu, Kak ya. Tapi tetap saja saya yang suka membuat target dan ingin menjadi yang lebih dari apa yang saya raih sebelumnya, itu ya tentunya saya harus ikut sesuatu yang baru dalam hal ini seperti organisasi maupun lomba-lomba gitu, Kak. Wih, keren, 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 keren. Jadi sebenarnya pinternya udah dari lama berarti ya, udah membangun diri dari SD, SMP, terus SMA berarti ya. Nah, Ya, Kak, betul. aku mau nanya dong, kalau di STAN itu ya, itu tuh anaknya pinter-pinter nggak sih? Atau gimana sih? Atau kayak Kak Muluk semua nih? Atau ada yang kurang juga? Atau gimana sih kalau pas kuliah di STAN itu? Kalau secara umum yang pasti karena di STAN itu kan sudah saringan, Kak, dan saringannya cukup ketat dengan beragam tes yang harus diikuti. Tentunya yang masuk di STAN sudah lumayan banyak ya, yang pintar gitu, Kak. Dalam artian bahwa mereka itu
mampu semua sebenarnya. Nah, setelah masuk di STAN, di situ kalau kita bicara ya sebenarnya beragam juga, ada yang sebenarnya dilihat dari apa namanya, Ada yang kurang gitu ya? ya, ya betul Kak. Dilihat dari usahanya Kak. Karena memang ada anak yang tes masuknya tinggi banget nilainya, tapi ketika masuk di STAN usahanya jadi kurang gitu Kak. Tapi sebenarnya dia pintar gitu, dianya pintar tapi usahanya kurang. Jadi akhirnya nilainya juga kurang gitu daripada yang lain gitu. Tapi secara umum sebenarnya kemampuan anak-anak yang sudah masuk STAN itu ya luar biasa, udah pintar semua. Cuman kadang ada yang usahanya yang masih kurang gitu Kak. Jadi itu yang membedakan dari teman-teman yang satu dengan teman-teman yang lain gitu Kak. Oke, usaha itu berarti kayak mungkin belajarnya kurang atau gitu-gitu berarti ya? Bener ya? Betul. Kalau yang kayak ini kan banyak tuh yang suka keangkat ke publik ya, kayak anak STAN ada yang DO gitu kan. Nah itu DO itu karena apa sih? Karena nilai jelek atau karena apa sih? Rata-rata kebanyakan di STAN itu? Di aturan akademik PKN STAN itu ada 3 penyebab Kak yang menyebabkan mahasiswa terkena dropout atau dikeluarkan dari pendidikan. Yang pertama itu masalah absensi. Masalah absensi itu jadi di total pertemuan satu semester itu 14 kali pertemuan Kak. Nah itu tidak hadir itu maksimal itu 3 kali Kak. Kalau sudah lebih dari itu tidak akan bisa ikut ujian. Kalau tidak bisa ikut ujian otomatis dikeluarkan dari pendidikan. Oke, Itu, pertama absen ya, berarti ya. Absensi. Dan yang kedua adalah masalah nilai Kak. Nah, di masalah nilai ini ada beberapa mata kuliah yang tidak boleh nilainya itu D Kak. D itu berapa? Kalau 1 sampai 100 ya, itu berapa tuh D itu kira-kira? D itu kira-kira 56 sampai 60. Di bawah 60 nggak Kak? Di bawah 60. Oke, berarti normal sebenarnya ya. Di bawah 60 nggak boleh lanjut gitu ya. Nggak bisa lanjut. Nah, itu pun nilai akhir. Walaupun IPK-nya 4, terus mata kuliah itu dapat D, DO juga? DO juga Kak. Tetap Kak. Oh, serem banget ya. Yang lain, mata kuliah yang lain A semua, itu nilai yang bagus. Tapi kalau ada di satu mata kuliah dan itu tidak boleh D, itu ya otomatis harus keluar dari pendidikan. Oke. Terus apalagi sebabnya kan tadi baru 2 tuh. Absensi, nilai, sama apa lagi tuh? Dan yang ketiga itu masalah integritas Kak. Jadi integritas. Kalau di PKN STAN ketahuan melakukan kecurangan di saat ujian maupun di saat proses perkuliahan, itu sudah pasti Kak, tidak ada toleransi apapun. Kayak nyontek gitu ya? Nyontek gitu. Nah, tidak ada apalagi sih selain nyontek, apalagi sih yang berhubungan dengan integritas gitu atau kode etik STAN yang mungkin di DO gitu? Sebenarnya banyak Kak aturan seperti kalau misalnya menggunakan narkotika itu kan secara umum tidak jelas. Cuma kayak nggak mungkin ya. Mungkin. Kalau pakai narkoba ya. Oke, ikut-ikutan Kak, partai politik gitu itu kan itu sudah melanggar karena memang partai politik nggak boleh ya? PNS berarti tidak boleh ikut partai politik ya? PNS harus. Oke. Tidak boleh ikut partai politik. Terus kayak aku pernah dengar tuh kalau nyebur ke kolamnya STAN itu bakal DO, itu bener nggak sih? Itu bingung juga ya. Kalau dulu rumornya atau mitosnya pernah dengar saya juga Kak. Cuman kalau di aturan akademik tidak ada yang menyebutkan bahwa kalau menyebur ke kolam itu langsung DO enggak. Oke. Berarti rata-rata sebenarnya kalau anak-anak yang DO itu karena 3 hal tadi ya. Salah satu dari 3 hal tadi ya. Oke. Betul. Kak Muluk, aku mau nanya dong, kan motivasi terbesar Kak Muluk dulu masuk STAN tuh apa sih? Kan banyak nih anak-anak motivasinya macam-macam gitu kan. Aku pengen tahu dong dari Kak Muluk tuh kenapa pengen memilih STAN ketika lulus dari sekolah gitu. Oke, motivasi terbesar saya yang pasti orang tua Kak ya. Karena memang di STAN ini gimana ya, seluruh biaya pendidikan itu tidak ada. Jadi kita itu digratiskan, dikuliahkan oleh negara. Cuman kalau misalnya masalah biaya hidup kita tanggung sendiri. Dan di situ itu sih Kak motivasi utama saya. Karena kebetulan keluarga kalau dibilang ya bukan dari yang mampu banget gitu Kak. Jadi
mau nggak mau saya sebagai anak pertama harus mencari mana pendidikan yang berkualitas, yang bagus dan gratis gitu Kak. Dan waktu itu dengar-dengar ada yang bagus langsung bekerja dan kuliahnya juga gratis, dikuliahkan oleh negara dan juga pendidikannya bagus. Akhirnya di situ saya daftar dan waktu itu tes juga, dan intinya bahwa motivasi terbesar saya adalah dari orang tua. Dan di situ saya mulai tergugah itu, mulai semangat untuk belajar, karena waktu itu saya persiapan itu hanya 1 bulan Kak, hanya 1 bulan saya Serius? persiapan. Ya serius 1 Kak. bulan doang? Wih, luar Sebulan. biasa banget. 2018 2018 ya? Kamu angkatan berapa? 2018. Oke. Dulu tesnya apa aja kamu lo? Tesnya dulu apa aja ya? Di 2018 itu waktu itu tesnya hanya tes tulis saja Kak. Dari tes tulisnya dibagi jadi 3. Beruntung banget ya. TPA dan TP, betul Kak. Beruntung Tidak ada banget. kebugaran ya. Nggak ada kebugaran, nggak ada psikotes, nggak ada wawancara gitu-gitu nggak ada ya. Wah, beruntung banget 2018 ya. Iya. Terus kamu tesnya persiapan cuma 1 bulan tuh. Persiapan cuma 1 bulan Kak, karena waktu itu saya masih terbayang kegagalan sebelumnya. Karena saya gagal senam PTN Kak. Oke, nilai rapot ya. Ya, nilai rapot. Padahal waktu itu nilai rapot saya udah tinggi banget Kak. Cuman masalah kesalahan dalam pemilihan program studi. Jadi di situ gagal. Akhirnya kebayang itu sampai beberapa waktu yang cukup lama. Dan akhirnya baru mulai move on lagi. Sebulan sebelum tes saya udah mulai intensif belajar untuk persiapan tes SPMBPTN STAN. Nah, ini menarik nih, kan kamu persiapan 1 bulan kan? Itu gimana tuh? Kamu membagi waktunya, belajarnya apa aja, terus bikin jadwal belajarnya tuh gimana sih? Kan ini banyak nih anak-anak yang adik-adik semua yang dia itu baru pengen masuk STAN di penghujung waktu ya, baru STAN buka nih, baru wah iya ya, gue coba deh gitu kan. Cuma belum belajar apapun. Nah ini kan mirip sama Kak Muluk nih. Nah gimana tuh Kak Muluk yang dipelajari dalam waktu sebulan sebelum tes? Baik. Yang pertama mungkin kita kuasai dulu dasar-dasarnya Kak. Kalau dasar-dasarnya mungkin adik-adik dan teman-teman semua itu sudah dapat dari mata pelajaran yang ada di SMA. Contoh perihal TWK. TWK itu sebenarnya kan ada mata pelajaran PKN, ada mata pelajaran sejarah, ada mata pelajaran bahasa Indonesia, kemudian ada mata pelajaran matematika. Nah, di situ kan sudah kita dapat dasar-dasarnya. Nah, berikutnya kalau dari saya sendiri itu mematangkan apa yang sudah saya dapat terkait dengan konsep dasar itu. Nah, terkait dengan jadwal belajar, waktu itu saya selalu jadwalkan dari pagi itu berapa jam, kemudian sore berapa jam, dan malam berapa jam, Pak. Karena memang waktunya mepet, Kak. 1 bulan. Pagi, jadi memang sore, malam ya? Pagi, sore, malam. 3 kali sehari saya jadwalkan untuk selalu latihan soal, Kak. Karena waktu itu kalau saya belajar materi, itu sudah nggak nyampe waktunya. Jadi harus full latihan soal. Jadi itu saya jadwalkan seperti itu, Kak. Setiap hari. Jadi mungkin kalau aku tarik kesimpulan berarti kalau kita waktunya udah mepet banget, yang kita kejar adalah jumlah soal yang dikerjakan gitu ya. Betul Kak, betul. Bener, ya? Karena kalau materi memang udah nggak kejar. Udah nggak kejar, oke. Tadi kan berarti TWK ada apa deh? TWK ada sejarah dan PKN ya? Sejarah, PKN, bahasa Indonesia, dan sejarah, PKN, dan bahasa Indonesia Kak untuk TWK-nya. Oke. Kalau TIU, tes intelijensia umum, ada matematika ya? Ada matematika juga, ada bahasa Indonesia. Ada bahasa Indonesia juga. Oh iya, sama apa sih? Kalau TKP itu apa sih? TKP, tes karakteristik pribadian itu apa sih? Nah, itu untuk mengetes kepribadian kita sebenarnya Kak. Di situ gimana sih kita menyikapi suatu kasus tertentu. Misalnya nih, perihal integritas. Kalau kita disuruh memilih A dan B, kita harus memilih apa gitu. Misalnya perihal integritas atau kejujuran. Perihal pelayanan, kita prioritaskan yang mana. Itu perlu gimana Kak? Perlu belajar nggak sih kayak TKP gitu? Atau gimana caranya? Kan ini aku dengar tuh isu tahun 2019 ya. TKP-nya katanya susah banget ya. Iya, nah, itu susah banget. Itu gimana sih? TKP tuh belajar dari mana? Kalau adik-adik nih yang nonton video ini pengen belajar TKP itu dari mana tuh? Kalau dari saya dulu itu saya belajarnya dari
latihan soal buku-buku gitu Kak. Dari buku latihan soal SPMBPK instan, di situ saya pelajari polanya seperti apa Kak. Misalnya ada suatu kasus nih. Nah, ini saya harus arahkan kasus ini kemana gitu Kak. Misalnya perihal integritas, berarti saya menjawabnya harus ke arah, berarti jawaban atau opsi pilihan yang nilai integritasnya lebih tinggi. Misalnya berkaitan dengan pelayanan, berarti orientasinya pada pelayanan kepada masyarakat, gitu kan. Jadi sebenarnya waktu itu saya tidak mempelajari secara keseluruhan, saya cukup mempelajari polanya saja. Polanya itu mengarah kemana. Jadi si pembuat soal ini mengarahkan kita ke nilai-nilai yang mana. Gitu kan. Jadi saya pelajari nilai-nilainya saja dan polanya seperti apa, gitu. Oke, kalau boleh tahu dulu masih ingat nggak sih nilai SKD-nya Kak Muluk berapa ya? Masih ingat nggak? Untuk nilai SKD saya lupa Kak. Lupa Kak. Udah 2018 3 tahun. Di atas 400 ya pasti ya? Nah, lupa ya? Oke, nggak apa-apa. Gini, kalau ini banyak banget anak-anak yang nanya nih, adik-adik yang nanya gini, Kak, gue tuh tipe belajarnya adalah tipe belajar hitungan. Jadi kalau matematika aku bisa banget, tapi kalau ngehafal kayak TWK itu aku susah. Nah, aku pengen tahu nih, kalau Kak Muluk nih belajar TWK, tadi kan belajar soal ya, itu cara belajarnya gimana sih? Ini khusus buat anak-anak yang suka berhitung ya, tapi susah menghafal. Gimana menurut Kak Muluk? TWK itu memang materinya ada 3, sejarah, PKN, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia pun sedikit, yang paling banyak sejarah dan PKN. Dan di situ full materinya kebanyakan hafalan. Nah, di situ salah satu caranya itu adalah dengan belajar yang mungkin berbeda ya dari yang lain. Biasanya kan metode belajar kita cuma membaca gitu ya, dari visual saja. Ya. Nah, kalau saran dari saya sendiri itu adalah dengan menggunakan metode yang lain. Seperti kita bisa membuat mind map. Ya. Mind map ya, oke. Nah, dengan kita membuat mind map, pertama kita akan membaca sebuah materi dulu. Dengan proses membaca ada satu tahap kita proses membaca. Kemudian kita lanjutkan dengan menuliskan atau menggambarkan dalam mind map itu sudah 2 kali, gitu Kak. Nah, di situ berarti kita sudah 2 kali secara tidak sengaja kita melihat kasus tersebut atau melihat materi tersebut. Itu untuk TWK-nya Kak ya. Nah, kemudian ada yang berikutnya adalah metode yang lain, kita bisa membuat untuk materi sejarah Kak. Untuk materi sejarah khususnya itu kita bisa membuat timeline atau garis waktu kaitan dengan kronologi sejarah. Nah, dari situ kita bisa paham, oh berarti tahun ini sampai tahun ini terjadinya gini, latar belakangnya. Kemudian berikutnya berurutan ada kejadian ini, latar belakangnya ini, penyebabnya ini. Nah, dari situ kita bisa gabungkan, nah kita akan bisa lebih paham sejarahnya, oh gini toh perjalanannya, oh gini toh materinya. Jadi seperti itu Kak. Jadi kalau saya mensiasati materi-materi yang hafalannya sangat banyak itu seperti itu. Gitu. Bikin timeline-nya tadi ya? Betul, bikin garis waktu. Jadi dari tahun ini apa aja yang terjadi gitu-gitu ya. Nah, kalau real saat tes yang keluar tuh materi-materinya tuh kayak gimana sih? Untuk TWK dulu nih kita coba bahas supaya bisa jadi informasi untuk adik-adik yang lain. Kalau yang saya ingat Kak, itu benar-benar saya ingat itu ada soal bunyi pasal Kak. Kemerdekaan berserikat berkumpul itu pasal berapa di Undang-Undang Dasar 1945. Nah, itu kayak di tahun-tahun selanjutnya kayak muncul juga tuh terkait pasal-pasal ya. Ya. Terus apa lagi Kak? Masih ingat nggak? Pasal-pasal. Ini kita sekaligus ngasih kisi-kisi nih ceritanya nih, gitu kan. Pasal-pasal itu sebenarnya dasar yang wajib teman-teman kuasain Kak. Dalam artian bahwa sebenarnya tidak perlu dihafalkan secara detail ya, perkataannya tidak. Yang pasti teman-teman bisa paham maksud, misalnya pasal 1 ayat 1 itu bicaranya apa, pasal 1 ayat 2 bicaranya apa. Jadi seperti itu. Nah, kemudian berikutnya adalah yang paling utama Pancasila. Pancasila nilai-nilai, butir-butir 45 butir-butir Pancasila juga harus minimal bisa dikuasai. Apa Jadi Pak? 45 butir? Ya, 45 butir Pancasila. Bukannya cuma 5 ya? Pancasila cuma 5 ya? Silanya ada 5, tapi itu kan nilai-nilainya ada banyak Kak. Minimal 1 Oke.
gitu. Di total itu ada 45 butir. Itu Kak Muluk punya nilai-nilai, punya materinya ya, yang 45 butir ya? 45 butir ada Kak, tapi bisa juga diakses di internet banyak. Oh iya 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 iya. Juga ada. Nanti coba kita masukin di link di bawah deskripsi YouTube kita ya, supaya teman-teman bisa pada download gitu buat yang butuh ya. Oke, Pancasila, pasal-pasal, terus Pancasila, apalagi kamu Muluk? Kira-kira di Sejarah kisi-kisi TWK. Indonesia itu wajib banget dikuasai. Sejarah Indonesia. Kan banyak banget tuh sejarah Indonesia. Gimana Kak? Kan banyak banget tuh sejarah Indonesia ya. Yang mana yang penting itu? Yang paling utama dan wajib banget dikuasai mendekati kemerdekaan Kak. Menjelang kemerdekaan. Proklamasi, sidang, BPU PKI itu ya? Betul, ya. Yang menjelang kemerdekaan itu wajib banget dikuasai. Untuk yang lain mungkin sejarah-sejarah Indonesia mungkin di masa kolonial dan pasca kemerdekaan itu mungkin jadi bahan suplemen aja. Tapi yang paling utama itu sejarah menjelang kemerdekaan itu adalah hal yang Oke. Nah, gitu. Kamu Muluk, kan soal TWK itu ada berapa sih? Ada 40 ya? Ada berapa ya soal 35, Kak. Ada 35. Nah, itu kan nggak ada nilai minus ya kalau nggak salah ya? Bener nggak sih? Tidak ada, Kak. Nggak ada ya? Nah, misalnya nih kita cuma bisa ngerjain 20. Kan masih kurang 15 soal. Itu baiknya gimana ya? Apakah kita ngarang aja? Atau gimana sih? Menurut kamu Luk nih, yang pernah tes? Baik, karena tidak ada nilai minus, saya sarankan itu dijawab semua saja, Kak. Jadi karena ketika tidak ada nilai minus kan pasti kalau kita menjawab masih ada peluang untuk benar lah, Kak. Jadi ada meskipun kita udah ada 20 soal, 15 soal masih kosong, ketika kita menjawab 15 soal yang masih kosong itu masih ada peluang untuk benar, kan. Nah, maka dari itu saya sarankan untuk tes yang tidak ada nilai minus itu dijawab semua saja. Jadi meskipun kita nggak tahu sama sekali, misalnya jawabannya dijawab semuanya saja, karena di situ kita bisa memperbesar peluang kita untuk menjawab benar. Gitu. Oke. Kan aku kalau baca thread-thread di web-web gitu ya, di internet kan jawabnya kalau bisa B, karena B adalah benar gitu. Bukan kayak gitu berarti ya? Enggak ya? Kan itu konyol banget ya. Oke. Nah, tadi kita TWK udah sempet jelasin. Terus yang kedua nih, case-nya kalau berbalik nih. Jadi misalnya ada anak yang memang dia suka banget menghafal, tapi ternyata dari kecil atau dari SD, SMP atau dari SMA, matematikanya itu berantakan gitu. Hitungannya berantakan. Terus dia pengen masuk STAN. Nah, gimana belajarnya kalau waktunya itu cuma 1 bulan? Kak Muluk. Baik. Yang pasti itu kita harus menguasai konsep dasarnya dulu. Nah, matematika yang diujikan di SKD itu sebenarnya bukan matematika SMA, Kak. Beda. Oke. Jadi matematika yang diujikan itu materi SMP sebenarnya, Kak. Materi SMP. SMP ya? Ya, materi SMP. Oke. Nah, materi SMP misalnya berkaitan dengan perbandingan. Gitu, Kak. Nah, itu kan sebenarnya materi SMP. Nah, maka dari itu pertama adalah kuasai konsep dasarnya dulu. Mungkin kita bisa buka atau bisa flashback dengan materi-materi SMP tersebut. Nah, setelah itu selebihnya kita full latihan soal. Karena kalau misalnya materi SMP kan sebenarnya cukup ringan kayak tidak terlalu banyak. Di situ mungkin bisa 1 bulan bisa cukup lah untuk nyusul materi itu. Kemudian selebihnya kita full latihan soal. Sebenarnya kita refresh kembali sih, karena memang itu kan sebenarnya sudah kita pelajarin sebelumnya. Kita refresh kembali, kita flashback kembali, kita review kembali materi-materi yang sudah kita pelajari. Itu, dan selebihnya kita full latihan soal. Nah, di latihan soal itu saya sarankan untuk mungkin bisa kalau misalnya ada buku, langsung kita beli buku beserta pembahasannya, Kak. Nah, dari situ kita bisa tahu, oh berarti arahnya kalau ada soal ini lagi nanti itu gini loh cara. Kalau misalnya ada soal tipe seperti ini loh cara ngerjainnya. Jadi dari situ kita bisa tahu polanya untuk mengerjakan latihan tipe soal A itu seperti ini, tipe soal B seperti ini. Oke. Jadi balik lagi ke soal-soal dasar, konsep dasar, terus latihan soal sebanyak-banyaknya ya. Betul. Nah, kalau yang TIU tadi, tes intelijensia umum,
kisi-kisi materi yang keluar tuh apa aja sih, Kak? Poin-poin materi yang penting yang kita harus wajib banget bisa. Itu apa aja? Nah, untuk TIU itu sendiri ya, itu pasti diawali dengan sinonim, antonim. Itu sebenarnya tidak bisa dipelajari karena kita tidak bisa tahu polanya. Yang Ya. pasti untuk awal-awal seperti sinonim, antonim, dan menghubungkan sebuah kata, itu kita pasti harus sering latihan soal. Itu kuncinya. Karena memang itu tidak bisa kita tahu polanya seperti apa. Dengan sering latihan soal, kita sering buka KBBI. Nah, Ya. dari situ kita bisa sering tahu arti sebuah kata seperti apa. Nah, berikutnya setelah ada bahasa Indonesia, berikutnya sudah masuk ke hitungan. Hitungan pertama itu adalah berkaitan dengan kita menyelesaikan sebuah case atau kasus. Seringnya itu perbandingan, Kak. Perbandingan, misalnya contohnya saja, ada pekerja mengerjakan suatu proyek. Kalau proyeknya dihentikan, terus kemudian harus diselesaikan dalam waktu beberapa hari, itu berapa pekerja yang harus Oke. itu sering banget keluar. Itu perbandingan ya. Dan yang paling sering sekali keluar itu adalah berkaitan dengan membandingkan variabel, Kak. Biasanya gimana sih hubungan X dan Y? Oh iya. X kurang dari Y, X sama dengan Y, atau bagaimana hubungannya. Nah, di situ biasanya itu dikombine dengan materi-materi yang lain. Misal, materi luas lingkaran. Contoh, X adalah luas lingkaran, Y adalah luas persegi. Kira-kira hubungan X dan Y seperti apa? Nah, maka dari itu, untuk menyelesaikan soal-soal perbandingan, menentukan hubungan antar variabel, di situ kita harus menguasai materi-materi dasar seperti cara nyari luas lingkaran itu rumusnya apa sih? Cara nyari luas persegi itu rumusnya seperti apa? Itu sih, Kak, yang paling utama untuk materi TIU. Dan jangan lupa ada juga berkaitan dengan menentukan urutan suatu hal. Itu juga caranya adalah dengan sering latihan soal, karena dengan sering latihan soal kita bisa terbiasa untuk bisa menentukan urutan-urutan tersebut. Karena memang kalau urutan itu tidak ada materi yang harus dipelajari. Oke. Nah, gini Kamuluk, dulu waktu Kamuluk tes itu udah yakin bahwa Kamuluk akan lulus atau ada yang nggak yakin sih dulu waktu tes STAN? Kalau seingat saya masih ada keraguan, Kak. Karena waktu itu saya jatuhnya kayak nothing tulus, Kak. Jadi karena sebelumnya saya sudah gagal, jadi saya mencoba berdamai dengan itu, Kak. Dalam artian bahwa kalau misalnya ini pun nggak lulus, ya udah. Karena memang yang penting saya sudah ikhtiar, kemudian hasilnya saya tawakal. Saya serahkan kepada Tuhan. Nah, tapi di situ waktu itu kan sudah langsung pengumuman nilainya, Kak. Pengumuman nilainya. Sebenarnya gitu. saya langsung muncul dulu ya? Langsung muncul nilainya. Oke. Terus. Kalau SKD kan sebenarnya tidak digunakan dalam perankingan, Kak. Yang digunakan kan TPA dan TBI. SKD itu yang penting. Dari nilai TPA dan TBI saya itu sebenarnya sedikit lebih lebih tenang gitu, Kak. Dalam artian kayaknya bisa lulus nih gitu. Bagus berarti nilainya dulu ya. TPA saya itu tinggi, Kak. Kalau nggak salah itu nomor 6 dari yang tes waktu itu. Gitu. Wih, nomor 6. Tesnya di mana dulu, Kak? Tesnya di mana dulu? Di Malang, di BKD. Di Malang. Oke. Terus. Akhirnya alhamdulillah dapat itu, saya lihat di papan pengumuman ternyata nomor 6. Alhamdulillah berarti udah dapat. Nah, setelah itu saya udah natik tulus dalam artian bahwa gimana nih TBI saya waktu itu juga kurang bersaing lah daripada yang lain gitu kan. Saya. Tapi TPA saya cukup tinggi. Nah, setelah itu nating tulus, akhirnya pengumuman ternyata alhamdulillah bisa lulus gitu. Dapat di pilihan pertama juga gitu. Ternyata nilai segitu itu ternyata cukup tinggi, Kak, dan bisa pilihan pertama. Dan alhamdulillah seperti itu, Kak. Gitu. D3 pajak ya kalau nggak salah ya? D3 pajak 2018. Oke. Ya. Seru. Nah, dulu itu dari sekolahnya Muluk, banyak nggak sih yang pengen masuk STAN dulu? Banyak yang ikut tes nggak sih? Cukup banyak, Kak. Bisa puluhan itu bisa. Yang masuk berapa dari sekolah kamu?
yang masuk. 2. Iya, Teman saya sama teman. yang teman kamu yang masuk itu pinter juga nggak sih? Kalau analisisnya pinter Kak, hitungannya wah keren banget. Analisisnya atau hitungannya keren banget. Gitu. Oke. Jadi aku mau nyimpulin dulu nih untuk yang tahap perjuangan masuk STAN gitu ya. Jadi pertama memang persaingannya ketat ya. Jadi memang benar-benar perlu belajar gitu ya. Betul. Terus buat adik-adik semua nih yang memang merasa sekarang kemampuannya masih belum pinter atau masih belum pede banget dengan kemampuannya, tenang aja, Kak. Teman-teman masih bisa berjuang intensif banget 1 bulan gitu ya, atau 3 bulanan lah ya, supaya lebih tenang gitu ya, untuk bisa berjuang intensif banget belajar untuk masuk STAN. Betul. Nah, kamu dulu sempet milih cadangan nggak? Kayak misalnya pilih PTN gitu-gitu? Nggak? STAN Dulu aja udah? saya masuk ke PMDKPN Kak. PMDKPN itu senam PTN tapi untuk khusus politeknik. Saya Oke. udah masuk di Politeknik Elektronika Negeri Surabaya lewat jalur itu, jalur vokasi. Dan sebenarnya udah masuk gitu Kak, tapi tetap ya karena motivasi orang tua gitu ya, motivasi orang tua, biaya pendidikannya gratis. Setelah lulus juga langsung bisa mendapatkan pekerjaan, disitulah saya memutuskan untuk ikut juga SBMPTN. Nah, oke. Nah, ini penting nih. Ini masuk ke poin nomor 3. Jadi misalnya teman-teman pun berjuang buat masuk STAN, usahain teman-teman punya plan B. Adik-adik punya plan B ya. Jadi misalnya daftar ke universitas mana, ke PTN, ke Politeknik Negeri, atau kemanapun itu. Jadi misalnya jangan terlalu idealis, oh udah gue STAN doang, gue yakin lulus. Wah itu bahaya banget gitu ya. Kalau misalnya nggak lulus tuh bisa jatuh banget tuh teman-teman tuh. Oke. Thank you Kak Muluk untuk yang perjuangan buat masuk STAN ya. Nah sekarang kita ngobrolin saat di kampus nih. Ini kayak seru banget nih gitu ya. Nah, ini buat adik-adik ketahui ya, jadi saya ketemu Kak Muluk itu 2019, beliau adalah salah satu pengajar di Bimbel Priority ya, beliau pengajar yang favorit, ngajar di kita tuh 3 tahun, teman-teman semua, jadi full 3 tahun dari masuk sampai lulus ya, luar biasa. Dan selalu jadi pengajar favorit teman-teman semua. Nah ini aku pengen ngulik nih, di kehidupan kuliahnya Kak Muluk. Ini kan aku lihat ya, Kak Muluk ya, dari CV-nya kan ngajar di Bimbel, iya. Berorganisasi, iya. Terus berprestasi, ikut-ikut lomba, iya. Terus IPK-nya juga berapa sih? Lulus terakhir 3, berapa? Lulus itu di total semuanya 3,95 Kak. 3,95. Ini teman-teman bayangin ya, dari nilai 4, Kak Muluk ini 3,95. Ngeri banget rata-ratanya. Jadi ada beberapa yang nilai 4. Jadi kayaknya Kak Muluk ini terlalu sempurna gitu ya ketika di kampusnya. Nah itu tipsnya gimana sih menjalani perkuliahan dari transisi ya, anak SMA masuk ke kuliah, kan pasti ada, kan beda pasti ya. Kita zaman sekolah SMA terus masuk ke kampus, transisinya hingga bisa meraih semua itu gimana ceritanya? Ya, jadi dulu itu sempat shock Kak dengan materi-materi yang ada di PKN STAN. Karena saya waktu itu saya jurusan IPA di SMA dan saya ingin banget masuk ke teknik kimia. Jadi waktu itu saya benar-benar mendalami mata pelajaran kimia Kak. Dan masuk STAN disuguhi mata kuliah akuntansi yang saya nggak suka sama sekali, nggak tahu sama sekali materinya gimana. Disuguhi materi pajak yang nggak tahu sama sekali sistemnya seperti apa. Disuguhi mata kuliah ekonomi yang nggak pernah saya dapat di SMA. Nah, kaget pertama. Kenapa? Karena dulu di SMA saya sedikit banget hafalan Kak. Karena memang di SMA kan sejarah masih saya pelajari, PKN juga masih saya pelajari, di situ juga hafalan. Hanya sedikit, kebanyakan materi-materi IPA. Waktu di PKN STAN semuanya hampir 55% hafalan. Dan di situ mau nggak mau menuntut saya untuk bisa cepat beradaptasi. Awal-awal masuk saya kaget, shock, dan waktu itu sempat drop lah dibanding teman-teman yang lain. Drop dalam artian seperti
mental saya juga merendah gitu Kak. Jadi seperti itu. Nah, setelah itu saya teringat motivasi saya di sini itu apa gitu. Kalau saya gini-gini terus, nggak ada semangatnya, terus ngapain saya kuliah di sini? Nah, dengan itu saya ingat lagi motivasi saya di sini adalah orang tua. Kalau saya biasa-biasa saja, apa yang bisa saya tunjukkan kepada orang tua? Karena kebetulan orang tua saya tinggal satu Kak, hanya ibu. Jadi mau nggak mau tanggung jawab saya untuk bisa minimal ibu itu bisa senyum lah. Nah, caranya gimana? Dari situ saya udah mulai panas sekali Kak. Panas dalam artian saya udah mulai semangat bahwa kalau saya gini terus, saya terus dalam tanda kutip saya mental saya terus down gitu. Kalau saya gini terus, kapan saya bisa maju? Kapan saya bisa mencetak atau mengukir senyum di orang senyum ibu gitu? Akhirnya di saat itu pula saya sudah menyusun plan Kak, menyusun rencana. Kedepannya saya mau seperti apa? Itu. Yang pertama adalah mimpi saya adalah jadi lulusan terbaik Kak. Itu sebenarnya harusnya kan biasanya kalau mimpi itu kan ditulis di kertas. Nah itu waktu itu ditulis juga di kertas dan saya tempel di lemari kos saya. Saya mau jadi lulusan terbaik. Mimpi saya seperti itu. Nah berikutnya saya juga ingin saya ingin ikut lomba-lomba. Karena waktu itu saya buka Instagram PK Instan, di situ ada pengumuman ada mahasiswa yang meraih prestasi di perlombaan antar universitas. Nah dari situ saya mulai tertarik untuk ikut lomba-lomba. Nah dari situ saya udah mulai belajar. Jadi kalau di kampus itu belajarnya materi pertemuan 1, 2 itu saya udah harus belajar terus Kak. Selangkah lebih maju gitu. Itu tuntutan dari target yang sudah saya tuliskan di kertas itu. Karena waktu itu target saya ingin meraih meraih juara atau prestasi di perlombaan antar universitas. Nah, dari situlah saya udah mulai semangat. Setiap dapat materi perpajakan, wah, saya semangat banget. Setiap ada materi akuntansi, saya semangat banget. Jadi saat kuliah, waktu itu pernah kuliah hampir dari jam 7, terus estafet sampai malam, itu ngantuk. Tapi saya berusaha untuk nggak ngantuk gitu Kak. Oke. Dosen tanya, itu saya berusaha untuk terus menjawab gitu. Nah dari situlah saya udah mulai, kehidupan saya udah berbeda dari awalnya. Mental saya mengecil karena teman-teman saya yang mungkin dari IPS lebih up gitu ya, lebih up di kelas. Kemudian setelah itu saya udah mulai kepercayaan diri saya udah mulai meningkat, dan alhamdulillah di prestasi pertama saya waktu itu di 2020 waktu itu saya nangis Kak, karena memang ya Allah, dulu saya bermimpi untuk meraih prestasi di perlombaan antar universitas, dan sekarang Allah mengabulkan mimpi itu. Wah, itu harus sekali. Luar biasa. Ngalahin mana aja dulu? Ngalahin univ mana aja dulu? Waktu itu yang paling utama UI sih Kak. UI. Mantap. Sama UI sama UB sih Kak yang. Jadi itu sih Kak cerita sedikit dari awal yang mental saya mengecil gitu, melihat teman-teman yang lebih up ya. Karena waktu itu kan teman-teman ada yang udah kuliah, kemudian kuliah lagi di STAN. Kuliahnya waktu itu sempat kuliah akuntansi gitu. Wah, itu langsung menguasai banget gitu. Iya. Langsung jago banget ya. Langsung jatuh banget. Mental saya langsung kayak, waduh, saya ini bisa nggak sih ini gitu. Akhirnya setelah itu saya mulai kembali teringat motivasi saya di sini itu ngapain. Nah, setelah itu saya udah mulai mencoba untuk bisa belajarnya lebih giat lagi. Kalau belajarnya di pertemuan 1 belajar materi pertemuan 1, saya udah mulai berusaha untuk bisa selangkah lebih maju daripada yang lain. Itu sih Kak dari saya. Keren banget. Nah ini kalau boleh tahu nih Kak Muluk, dulu waktu kuliah di STAN itu berarti kayak biaya hidup masih didukung orang tua atau gimana sih?
Untuk saya waktu itu semester 1 saja, Kak. Semester 1 itu saya biaya hidup masih dari orang tua. Untuk semester 2 udah ketemu Kak Fitra. Dan Oh gitu benar-benar ya, ngajar-ngajar bimbel itu ya, udah ya. iya, betul, Kak. Sampai lulus ya. Wih, Sampai luar lulus. luar biasa, Sampai luar sekarang. biasa. Kalau kayak biaya kosan itu di STAN berapa sih, Muluk? Biaya kosan rata-rata ini kan sistemnya kos itu per tahun, Kak ya. Per tahun, Hmm. sewanya per Hmm. tahun itu rata-rata itu di atas 10 lah, Pak. Di atas 10. Ada Ada sih 10 yang juta. 7,5 juta ada, tapi rata-rata sih kebanyakan di atas 10 sih, di atas 10 juta. Oh, Setiap, jadi kira-kira 800 ribuan mungkin ya. 800 ya, ribuan betul, per bulan. per Betul. bulannya ya. Oke, nah aku mau nanya dong, kan ini tahun 2021 ya, kan ada kan anak-anak PKN yang baru itu kan di asrama ya, bener Betul, nggak betul. sih? Betul, Nah itu betul. berarti udah nggak bayar lagi ya, udah nggak bayar sama sekali. Nggak bayar sama sekali nggak dengan biaya hidupnya. Itu Itu makan ditanggung semua, serius, makan juga ditanggung ya? tanggung semua. Betul. Jadi cuma tinggal bawa badan, bawa baju, udah, Udah, bener ya? betul, Kak. Serius ini? Serius, Kak. Oh, alah. Terus kalau misalnya ini apa namanya? Itu sampai lulus 3 Enggak, tahun 4 satu tahun. tahun. Satu tahun. Oh, Satu satu tahun. tahun. 1 tahun di Belajar. asrama, terus baru ngekos ya. Iya, betul. Oke. Itu asramanya di dalam kampus ya? Jujur, aku belum pernah masuk ke dalam kampusnya sih untuk melihat asrama. Itu di dalam kampusnya apa gimana sih? Iya, di dalam kampus, di lingkungan kampus sih, Kak. Betul. Di lingkungan kampus. Hmm, iya, sok. Ini teman-teman, adik-adik semua butuh tahu ya. Jadi tahun 2021 itu jumlah anak-anak yang diterima di PKN STAN itu hanya 275 kalau nggak salah. Ya, 275, Kak. Betul. Jadi ngedrop banget dari yang tahun sebelumnya 2019 itu 3 ribuan, 2.800, 2018 itu berapa? 6.000 ya kalau nggak salah ya? Nah, 7 7.000. ribuan, Kak. 7 ribuan, lebih dikit 7 ribuan. Nah, 7 ribuan. Jadi saingan buat masuk PKN itu semakin ketat nih adik-adik semua. Semakin ketat. Jadi Betul. memang harus benar-benar berjuang dari sekarang gitu ya. Ya. Nah, Pak Muluk, ada nggak pesan-pesan nih yang ini kita udah mau sampai di akhir nih. Aku mau nanya pesan-pesan buat anak-anak yang merasa insecure ya dengan dirinya sendiri saat ini, kayak merasa ragu, gue bisa nggak sih buat masuk STAN? Orang tua pengen gue masuk STAN, tapi kok gue masih kayak ragu-ragu dan lain sebagainya gitu. Ada nggak sih pesan-pesan dari Kak Muluk yang udah berjuang panjang gitu ya kepada mereka gitu? Yang pasti jangan jangan berpikir kita itu tidak bisa sebelum kita coba gitu. Karena memang kalau kita nggak berani mencoba, kita mana tahu kita bisa atau enggaknya gitu. Dalam artian bahwa teman-teman itu pasti bisa. Setiap orang tuh pasti punya kemampuan. Dan kemampuan itu bisa diperoleh dengan cara diasah gitu. Jadi teman-teman itu sebenarnya udah dapat dasarnya. Dari SMA, SMP itu sebenarnya udah dapat dasarnya. Tinggal dimatangkan dan diasah lagi. Gitu. Nah, jadi tidak usah insecure dalam artian bahwa saya misalnya dari SMK bisa nggak sih masuk STAN? Banyak dari SMK yang bisa masuk STAN. Oh, saya dari pondok pesantren bisa nggak sih masuk STAN? Banyak di PKN STAN teman-teman saya berasal dari pondok pesantren. Jadi tes masuk STAN itu sebenarnya semua jurusan tuh bisa. Kenapa? Karena materi yang dipelajari itu materi dasar. Materi yang diujikan itu sebenarnya materi dasar yang sebenarnya kita harus asah lagi bagaimana cara penyelesaian. Jadi teman-teman tidak perlu ragu, tidak perlu takut ya. Kadang memang bisa nggak sih NIPS bisa masuk STAN gitu? Karena soalnya hitungan semua gitu. Semua bisa. Jurusan IPS bahasa, jurusan IPA di pondok pesantren, SMK, MAN semuanya bisa gitu ya. Nggak ada yang nggak bisa. Karena memang materi yang diujikan adalah materi dasar yang kemudian teman-teman wajib harus asah lagi. Dengan cara apa ya? Teman-teman bisa bermatang dengan review materi itu kembali, kemudian ditambah dengan latihan soal yang cukup banyak ya dalam artian sehingga kita bisa tahu pola dalam kerjaan soalnya seperti apa. Jadi itu sih Kak dari pesan dari
saya untuk teman-teman yang masih insecure, masih takut-takut gitu ya, masih khawatir. Jadi yang penting teman-teman ikhtiar dulu, teman-teman usaha dulu. Gitu ya. Caranya gimana? Belajar, review materi yang sebelumnya, latihan soal. Ingat, usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Nah, setelah teman-teman ikhtiar, setelah teman-teman usaha, ketika tes, teman-teman fokus, tidak perlu tegang, tidak perlu takut. Ini aku nggak bisa. Jangan sampai ada pikiran seperti itu. Mungkin awal-awal bolehlah tegang 5 menit. Setelah itu teman-teman harus enjoy mengerjakan. Anggaplah itu latihan soal biasa. Nah, setelah itu, setelah tes selesai, apa yang harus kita lakukan? Kita tawakal. Kita serahkan hasilnya kepada Tuhan. Gitu. Bilang kepada Tuhan, Tuhan, aku sudah usaha keras, mohon berikan hasil yang terbaik, hasil yang maksimal atas usaha yang telah aku lakukan. Nah, dari situ, insya Allah, percayalah bahwa usaha teman-teman, kalau usaha teman-teman sangat keras, ditambah dengan doa yang begitu kencang, insya Allah hasilnya akan maksimal. Jadi, nggak usah takut, nggak usah ragu, nggak usah takut, nggak usah khawatir. Jadi seperti itu. Oke. Nah, next nih buat Kak Muluk, targetnya apa nanti kalau udah jadi PNS? Target saya ke depan mungkin fokus ke orang tua dulu sih, Kak. Target mungkin fokus ke orang tua. Dan harapan saya masih bisa melanjutkan prestasi-prestasi waktu jadi PNS. Karena di PNS kan masih ada kayak penghargaan itu. Saya masih punya mimpi untuk bisa untuk bisa meraih penghargaan. Oke, kita doakan ya teman-teman semua, Kak Muluk bisa melanjutkan prestasinya ketika sudah jadi ASN, aparat sipil negara, PNS ya, sebagai PNS. Semoga nanti kita dapat banyak mendengar kabar-kabar baik dari Kak Muluk, teman-teman semua. Terima kasih teman-teman. Oke, teman-teman semua, kita sampai di akhir obrolan ini ya. Thank you buat yang udah nyimak sampai akhir. Nanti kita akan tulis rangkuman-rangkumannya di kolom deskripsi. Terima kasih teman-teman, boleh tulis di kolom komentar ya, siapa lagi tokoh-tokoh kampus atau kampus mana yang mau kita bahas. Thank you. Sampai jumpa, kami tunggu di PKN STAN. Bye-bye. Makasih Kak Muluk. Ya, sama-sama Kak.